Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang nanti kalian hasilkan dapat menjadi manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku paketnya halaman 81, pembelajaran ketiga. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Kalian disuruh untuk mencari macam-macam benda padat di sekitarmu. Contoh benda padat itu apa saja? Misalkan gelas, batu, pensil, dan lain-lain. Kemudian lakukan pengamatanmu ya. Kira-kira bagaimana benda tersebut? Ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Kemudian kalian disuruh untuk mencari atau sifat-sifat benda padat bagaimana. Mengetahui sifat benda padat, lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Sekolahmu diganti rumahmu. Alat dan bahan: ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan 1. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. 2. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihatlah contoh nomor 1. Alat dan bahannya ember, gelas, kantong plastik. Langkahnya bagaimana? Ini yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ya. Kamu setelah mencari benda dikumpulkan ke dalam ember. Setelah di dalam ember kemudian ke dalam gelas. Setelah di dalam gelas kemudian di dalam kantong plastik. Terus yang kamu catat seperti di bawah ini ya. Nomor, nama benda, pensil, bentuknya berubah sesuai tempat, silang, berarti tidak bisa berubah sesuai tempat. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dicentang, ini berarti bentuknya tidak berubah. Kemudian dapat digenggam, dicentang, bisa ya digenggam ya, bentuk benda yang kamu cari tadi. Kemudian tidak dapat digenggam, disilang ya, berarti benda yang kamu temukan tadi tidak dapat digenggam. Untuk nomor 2 sampai 5 silakan diisi sendiri berdasarkan apa yang telah kalian dapatkan tadi. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bagaimana? Setelah kalian meneliti tadi, sampean menulisnya di sini ya. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Pengamatan itu tidak melalui percobaan, cukup diamati. Kalau percobaan itu sudah dicoba ya. Ayo berlatih, sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Antara 6 dan 7. Kira-kira selisihnya berapa? Ini jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Ini jumlahnya 13 ya. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter.
Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Nah, kalau selisih biasanya bisa dikurang, biasanya yang banyak dikurang yang sedikit. Nah, kalau satuannya sudah sama, ini kan meter semua ya, berarti tinggal menjumlah atau mengurangi. Namun jika satuannya tidak sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu. 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, ini kan sama satuannya, sama-sama meter. Nah, selisihnya kira-kira berapa ini ya? Nah, tinggal kalau selisih yang paling banyak dikurang yang sedikit. Nah, nanti hasilnya berapa itu dinamakan selisihnya. Nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, jaraknya dari rumah 3 km, baru 2 km, banyak bocor, kira-kira tinggal berapa meter? Nah, Udin sampai ke sekolah. 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, ini satuannya tidak sama. Nah, karena di sini pertanyaannya berapa kilometer? Nah, berarti yang meter harus dirubah ke kilometer terlebih dahulu. Baru setelah satuannya semua sama, kemudian baru dijumlah ataupun dikurangi ya. Terus kemudian nomor 5, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Rumah, pasar, sekolah. Nah, antara rumah dan pasar, dengan pasar ini jaraknya 100 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Berarti 3 kali lipatnya rumah Siti ke pasar itu berapa? Nah, tinggal menjumlahkan. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah, rumah ke sekolah kira-kira berapa ya? 3 kali lipatnya. Nah, kemudian ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu barisan musik. Nah, ini ada lagu barisan musik karya A.T. Mahmud. Nah, Pak Waw tadi sudah mencari lagunya. Coba dibuka bisa apa enggak? Nah, ini. Mari kita simak. Seperti ini lagunya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gembira bertalu, pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun
Nah, ini tadi lagu barisan musik karya AT Mahmud. Jika kalian kurang puas, kalian bisa mencarinya di YouTube, ketik barisan musik. Nah, nanti akan muncul seperti lagu tersebut. Kemudian gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, ini bisa kalian lakukan sendiri seperti berjalan. Nah, kakinya dihentakkan. Nah, kemudian pembelajaran keempat. Ayo mencoba melihat benda cair lebih dekat. Tadi benda padat, sekarang benda cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, ini gambarnya. Ini ada gelas, botol, dan ember. Ini mungkin jus, ya. Ini air. Entah ini air minum apa ini. Memang semua ini adalah air yang di dalam benda. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan: air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nama barang apa? Misalkan air. Nah, bentuknya berubah sesuai wadah atau tidak? Jika iya, dicentang. Jika tidak, disilang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Jika iya, dicentang. Jika tidak, disilang. Dapat digenggam. Yang terakhir tidak dapat digenggam, seperti pada tabel di atas tadi sebelumnya ya, tentang benda padat. Nah, benda cair itu apa saja? Bisa air, minyak goreng, oli, bensin, dan lain-lain. Nah, nanti silakan diisi di sini. Kira-kira apa saja benda-benda cair di sekitar rumah kamu. Kemudian kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat bagaimana? Ditulis di sini. Ayo bercerita, kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah ini. Ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Nah, ini baris pertama ini 1, 2, 3 anak. Nah, baris kedua ini ada 2 anak. Bola dipantulkan ke sini, kemudian ke sini, terus ke sini, dan yang terakhir ke sini. Setelah itu lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Nah, ini dribblenya. Nah, mungkin kalau di rumah tidak bisa ini melakukan dengan teman-teman. Jika memungkinkan di dalam rumah banyak teman, kalian bisa mencobanya sendiri. Jika tidak bisa memungkinkan, ya kalian bisa memantulkan bola sendiri, itu aja. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lain-lain.
Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, ini gambarnya. Mereka sedang melakukan gotong royong. Kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Ada 1, 2, 3. Nah, kira-kira apa saja yang membuat pekerjaan itu cepat selesai? Dituliskan di situ tadi. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu itu apa saja? Yang ada di rumah apa saja? Yang ada di sekolahan apa saja ya? Tulis di dalam kotak ini. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Ini tidak usah. Ini mungkin cerita nih bisa dilakukan, bisa kalian tulis di buku tulis masing-masing. Ya, untuk ceritanya ditulis di buku tulis masing-masing saja. Karena tidak memungkinkan untuk bercerita di depan ke kelas. Ya, jika kalian pernah melakukan gotong royong, silakan ceritakan di buku tulis kalian. Ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.